Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Kusyanto dari kelas PGMI 2D. Apa perbedaan antara teori abiogenesis dan teori biogenesis? Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa asal-usul makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Sedangkan sebaliknya, teori biogenesis yaitu menyatakan bahwa asal-usul kehidupan itu berasal dari makhluk hidup yang lain. Karena eksperimen dari Louis Pasteur memberikan bukti yang kuat bahwa kehidupan berasal dari kehidupan yang lain, bukan dari benda mati. Eksperimen yang dilakukan Louis Pasteur yaitu merebus kaldu dan mendiamkannya di dalam labu leher angsa dan menunjukkan bahwa kehidupan tidak muncul dengan spontan, tapi berasal dari kehidupan lain, yaitu mikroorganisme yang dibawa oleh udara. Temuan Louis Pasteur tidak secara langsung bertentangan dengan teori abiogenesis modern, karena menunjukkan bahwa kehidupan tidak bisa muncul secara spontan dari benda mati. Di sisi lain, teori abiogenesis modern menjelaskan bahwa kehidupan mungkin telah muncul dari bahan-bahan kimia di bumi purba yang belum terkontaminasi. Meskipun Louis Pasteur membantah teori abiogenesis klasik, tetapi teori abiogenesis modern tetap relevan dengan temuan Louis Pasteur. Panspermia adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan tak berasal dari bumi, melainkan tersebar luas di alam semesta, lalu dibawa ke bumi melalui benda langit seperti komet dan meteorit. Bukti dari teori ini yaitu penemuan senyawa organik dalam benda luar angkasa seperti asam amino dan gula yang telah ditemukan dalam meteorit dan benda luar angkasa lainnya, serta kemampuan mikroorganisme yang mampu bertahan hidup di ruang hampa. Tantangan utama teori ini adalah teori ini tidak menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul, tapi hanya menjelaskan bagaimana kehidupan bisa tersebar di seluruh alam semesta. Dan tidak ada bukti yang kuat menyatakan bahwa kehidupan benar-benar disebarkan di seluruh alam semesta melalui meteorit atau benda langit yang lainnya. Teori panspermia itu tidak benar-benar menjawab tentang pertanyaan asal mula kehidupan, tetapi lebih ke menggeser ke tempat yang lain. Dan teori ini tidak menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul, hanya bagaimana kehidupan bisa menyebar. Panspermia lebih bersifat sebagai hipotesis, karena bukan jawaban definitif tentang asal mula kehidupan. Teori ini juga memiliki banyak kekurangan, seperti tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa kehidupan tersebar dan dapat bertahan dalam perjalanan antariksa atau organisme hidup dapat sampai ke bumi dari luar angkasa. Cloning pada tumbuhan melalui teknik kultur jaringan yaitu proses menghasilkan tanaman baru dari jaringan tanaman yang sudah ada. Tahapannya yaitu pertama, sterilisasi semua peralatan untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme. Kedua, explant atau bagian jaringan tanaman yang akan dikultur, misalnya daun, batang, atau akar. Explant diletakkan dalam media kultur yang mengandung nutrisi dan hormon pertumbuhan yang sesuai, kemudian explant akan tumbuh dan menghasilkan banyak tunas mikro. Setelah tanaman muda punya akar yang kuat, lalu pindahkan ke media tanah dan dirawat hingga siap ditanam di lapangan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tanaman yang unggul, seperti ketahanan terhadap penyakit atau hasil panen yang tinggi, dan dapat menghemat waktu serta biaya karena cloning dapat mempercepat proses budidaya tanaman. Selanjutnya yaitu cloning pada domba doli dapat dilakukan melalui teknik transfer inti sel somatik atau SCNT, yaitu proses menghasilkan hewan baru dari inti sel somatik yang diambil dari hewan dewasa. Tahapannya yaitu 1. Pengambilan sel somatik dari hewan yang akan dikloning. Yang kedua yaitu sel telurnya diambil dari hewan lain dan intinya dihilangkan. Inti sel somatik dipindahkan ke dalam sel telur yang telah dihilangkan intinya. Sel telur yang telah menerima inti sel somatik distimulasi untuk membelah dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang dihasilkan diimplantasikan ke dalam rahim hewan betina
untuk dibawa sampai lahir. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan hewan yang mempunyai produksi susu tinggi dan tahan terhadap penyakit. Yang pertama yaitu aspek biologi. Hewan memiliki sistem saraf yang kompleks dan merasakan sakit juga stres. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki sistem saraf yang kompleks dan tidak merasakan sakit. Yang kedua yaitu kesehatan dan kualitas hidup. Cloning hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki masalah kesehatan dan kualitas hidup yang buruk, seperti kelainan genetik. Selanjutnya dalam aspek sosial, menimbulkan pertanyaan etika dan moral, seperti apakah kita punya hak untuk menciptakan kehidupan dan memanipulasi genetik hewan. Cloning dapat merubah cara manusia memandang hewan. Hewan mungkin tidak lagi dianggap sebagai makhluk hidup yang unik dan memiliki nilai intrinsik. Ini sebagai solusi yaitu dapat digunakan untuk mengembalikan populasi spesies langka yang terancam punah. Sedangkan sebagai ancaman, cloning dapat mengurangi keragaman genetik populasi dan menciptakan masalah etika dan sosial. Contoh studi kasus yaitu pada hewan gajah mamut. Sejumlah ilmuwan Rusia mencoba menghidupkan kembali gajah mamut melalui cloning dengan tujuan untuk menciptakan kembali ekosistem zaman es, tetapi menimbulkan berbagai ancaman terutama bagi spesies gajah yang masih ada. Cloning mamut berpotensi merusak ekosistem. Kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan eksperimen fisika, karena satuan yang salah akan menghasilkan perhitungan yang tidak valid atau akurat, dan kesimpulannya juga akan salah. Contoh kasus misalnya, jika dalam perhitungan kecepatan jarak diukur dalam meter, tapi waktu diukur dalam detik dan bukan menit, maka kecepatan yang dihasilkan juga pasti akan keliru. Angka pasti adalah angka yang dapat dibaca langsung dari skala pengukuran, sedangkan angka taksiran yaitu angka yang ditaksir atau diperkirakan berdasarkan skala Nonius atau skala Vermeer yang menunjukkan ketelitian jangka sorong. Dalam skala pengukuran 5,25 cm, angka 5 itu merupakan angka pasti, sedangkan 0,25 cm itu adalah angka taksiran. Kesalahan dalam analisis besaran gaya, massa, dan percepatan dapat menyebabkan jembatan tidak dapat menahan beban atau tidak mampu merespon gaya eksternal dengan aman, yang berujung pada kegagalan konstruksi. Gaya sangat penting untuk menentukan desain yang kuat dan mampu menahan beban seperti berat jembatan itu sendiri, beban kendaraan, dan angin ataupun gempa. Yang kedua yaitu massa. Massa diperlukan untuk menentukan ukuran kuantitas materi dalam struktur jembatan dan untuk menghitung gaya inersia yang muncul saat ada percepatan dalam konteks jembatan. Percepatan yang signifikan dapat disebabkan oleh gempa bumi. Penting untuk memahami bagaimana struktur akan merespon percepatan dan bagaimana gaya inersia akan mempengaruhi stabilitas jembatan. Contoh kasus yaitu jembatan Minos Bridge di Yunani. Jembatan ini mengalami kerusakan struktural akibat gempa bumi, kekurangan perhitungan gaya inersia, dan desain yang tidak tahan terhadap gempa menyebabkan kerusakan serius pada struktur jembatan. Rumus dari percepatan yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, lalu dibagi dengan selang waktu. Nah, karena di sini soalnya mula-mula mobil dalam keadaan diam, jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan awal mobil yaitu 0, sedangkan kecepatan akhirnya yaitu 20. Langsung saja 20 dikurangi 0 sama dengan 20, lalu dibagi dengan waktunya 10 detik. Jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per detik. Nah, untuk jarak tempuhnya yaitu kecepatan atau V dikali waktu atau T, yaitu 20 meter per sekon dikali 10 detik, jadinya 200 meter per sekon. Hukum 2 Newton menjelaskan bahwa gaya mesin pada mobil menyebabkan mobil mengalami percepatan yang berbanding lurus dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa mobil. Artinya, semakin besar gaya mesin, semakin besar pula percepatan mobil, dan semakin berat mobil atau massa lebih besar, semakin kecil percepatannya untuk gaya mesin yang sama. Dengan memahami hukum ini, kita dapat mengoptimalkan penggunaan gaya mesin pada mobil untuk mencapai kinerja yang diinginkan.
Saat pengemudi merasa terdorong ke belakang, itu karena prinsip kelembaman, yang merupakan bagian dari hukum Newton yang pertama, yang artinya yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya dalam posisi diam atau bergerak dengan kecepatan yang sama jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Contohnya saat mobil mulai bergerak, tubuh pengemudi yang awalnya diam cenderung untuk tetap diam, sehingga memberikan perasaan terdorong ke belakang oleh kursi.